Sebelum melanjutkan ke materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Atika Dewi dengan NIM akhir 052, yang kedua adalah Yasmin Aska Sajida dengan NIM akhir 066, yang ketiga adalah Julfa Sabita dengan NIM akhir 070, yang keempat adalah Jenny Permatasari dengan NIM akhir 074, yang kelima adalah Dery Sakoliski dengan NIM akhir 081, kemudian yang keenam adalah Aulia Firja Fahrani dengan NIM akhir 089. Materi pertama dalam tata bahasa buku bahasa Indonesia yaitu mengenai pembakuan bahasa. Dalam diglosia, bahasa Indonesia memiliki ragam tinggi yang menjadi dasar untuk pembakuan bahasa, sehingga penyusunan tata bahasa Indonesia didasarkan dari ragam tinggi bahasa Indonesia tulis. Awalnya, norma bahasa baku dibentuk berdasarkan ragam tinggi bahasa Melayu Riau, namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pemilihan norma tidak lagi bersifat monosentris. Saat ini, norma bahasa telah dikodifikasi dan disesuaikan oleh pemikirnya. Hal ini menyebabkan adanya dua perangkat norma bahasa yang tumpang tindih, yaitu norma dalam buku tata bahasa sekolah yang diajarkan kepada siswa dan norma berdasarkan pemakaian yang belum secara resmi dikodifikasi. Kemudian ada bahasa baku. Dalam pendidikan, ragam bahasa menjadi fokus perhatian yang intens. Sejarah bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ragam Melayu tinggi memiliki prestis yang tinggi. Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk peran bahasa pemimpin di masa depan, yang akhirnya mencerminkan prestis dan wibawa masyarakat. Bahasa baku dinamis menyesuaikan perubahan zaman, dan proses pendidikan penting untuk ilmu dan teknologi modern. Dan pembakuan bahasa meliputi kaidah, ejaan, lafal, kosakata, serta tata bahasa. Materi selanjutnya adalah fungsi bahasa baku yang baik dan benar, yakni yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Ketika bertemu, perlu adanya kesepakatan bersama dalam menentukan bahasa, hingga hal ini menjadi sebab digunakannya bahasa baku Indonesia menjadi rujukan utama bagi penutur bahasa daerah. Yang kedua, itu sebagai pemberi kekhasan. Bahasa baku bagi sebuah negara adalah sebuah identitas yang perlu ditetapkan. Indonesia memiliki bahasa resmi atau bahasa nasional sebagai petunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lebih wibawa dibandingkan dengan bangsa lain yang tidak memiliki bahasa resminya tersendiri. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai kerangka acuan, yaitu dalam bahasa baku ada norma dan kaidah yang perlu dikodifikasikan secara jelas. Norma ini menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara baik dan benar. Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing memiliki proses saling memengaruhi. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa daerah, begitu juga sebaliknya. Contohnya adalah kata ulu dan unggah yang berasal dari bahasa Jawa dan kata muter dalam bahasa Sunda yang diserap dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memanfaatkan bahasa asing untuk proses pengembangan. Contoh yang sering kita temui adalah kata abstrak yang berasal dari bahasa Inggris. Tata bahasa dipakai dalam arti luas, yakni deskripsi sistem bahasa Indonesia secara luas, meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Istilah fonologi umumnya digunakan untuk mengacu pada deskripsi sistem bunyi bahasa dan diperlukan adanya representasi visual. Representasi visual seperangkat bentuk berupa grafemis ditandai dengan sepasang kurung sudut. Contohnya adalah penulisan grafem E. Apabila seperangkat bentuk melambangkan fonem, maka representasi visualnya disebut bentuk fonemis dan ditandai dengan sepasang garis miring. Contohnya bunyi pada L, A, B, A dalam kata laba. Jika seperangkat bentuk melambangkan bunyi konkret, representasi visualnya disebut bentuk fonetis dan ditandai sepasang kurung siku. Contohnya adalah ejaan fonetis sampai. Morfologi ialah ilmu bahasa yang mempelajari mengenai hubungan sistematis antar kata dalam leksikon sebuah bahasa dari segi jadi bentuk, ciri sintaksis makna, dan fallacy sintaksis. Bidang kajian morfologi meliputi kata tunggal, kata berlapis, kata berulang, dan kata majemuk yang terbentuk dari dua satuan leksikal terikat atau dua satuan leksikal yang salah satunya terikat. Tata bahasa merupakan deskripsi kalimat dalam bahasa sehingga harus meliputi deskripsi kata, dan tugas morfologi adalah memberikan bentuk-bentuk kata dan cara membentukkan kata. Sintaksis ialah ilmu yang mengkaji tentang struktur pembentukan kalimat yang meliputi kata, frasa, dan klausa. Sedangkan bidang kajiannya adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis digunakan untuk telah kalimat yang menduduki bagian terbesar dalam penulisan suatu buku tata bahasa. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam bahasa jumlah kalimat itu tak terbatas. Selanjutnya, semantik dan pragmatik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema yang berarti tanda atau lambang dengan semeno, yang berarti menandai atau melambangkan.
Semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang mencakup jenis, pembagian, pembentukan, dan perubahan makna tersebut, serta memiliki objek studi berubah makna dalam keseluruhan sistematika bahasa kecuali fonetik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan dalam masyarakat. Menurut Taringa, pragmatik membahas bagaimana konteks memengaruhi interpretasi kalimat seseorang. Hal ini berhubungan dengan bidang kajian pragmatik, yakni tidak tutup, sehingga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pragmatik tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Materi selanjutnya adalah relasi makna. Singkatnya, relasi makna ialah suatu hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan satuan bahasa lainnya lagi. Ada 7 pokok pembahasan di sini, yaitu sinonim, antonim, hiponim, polisemi, homonim, ambiguitas, dan redundansi. Ke pembahasan yang pertama ada sinonim. Verhaar mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contohnya kata buruk dan jelek. Kemudian ada pembahasan yang kedua ada antonim. Secara harfiah, antonim berarti kata lain untuk benda lain pula. Jadi secara semantik, antonim yaitu tindakan mengungkapkan makna yang dianggap bertentangan dengan makna ungkapan lain. Umumnya dalam bentuk kata, bisa juga berbentuk frasa atau kalimat. Pembahasan yang ketiga ada hiponim. Secara harfiah, hiponim bermakna nama yang termasuk di bawah nama lain. Verhaar mengatakan hiponim adalah suatu ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Contohnya yaitu mawar, melati, semuanya merupakan bunga. Pembahasan yang keempat ada polisemi. Polisemi diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna bagian tubuh dari leher ke atas seperti terdapat pada manusia dan hewan. Pembahasan yang kelima ada homonim. Homonim ialah 2 buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama namun berbeda makna karena masing-masing merupakan kata yang berlainan. Contohnya kata pacar yang bermakna inai atau kutek dengan kata pacar yang bermakna kekasih. Pembahasan yang keenam ada ambiguitas. Ambiguitas kerap diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Kegandaan makna dalam ambiguitas ini berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Contohnya buku sejarah baru dapat dimaknai buku sejarah itu baru terbit atau buku itu berisi sejarah zaman baru. Pembahasan yang terakhir ada redundansi. Redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya kalimat bola ditendang si Udin. Maknanya tidak akan berubah bila dikatakan bola ditendang oleh si Udin. Pemakaian kata oleh pada kalimat kedua dianggap sebagai sesuatu yang redundansi atau berlebih-lebihan. Kesimpulannya adalah, dengan adanya situasi diglesia di Indonesia, menyebabkan penyusunan tata bahasa Indonesia didasarkan pada ragam tinggi bahasa Indonesia tulis. Ragam bahasa baku bersifat dinamis dan menyesuaikan perubahan zaman. Fungsi bahasa baku dan bahasa yang baik dan benar adalah sebagai pemersatu bangsa, pemerikasan, dan kerangka acuan. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa daerah maupun bahasa asing untuk pengembangan kosakata. Dalam bahasa Indonesia, istilah tata bahasa dipakai dalam arti luas, yakni deskripsi sistem bahasa Indonesia meliputi sistem bunyi, sistem kata, sistem kalimat, dan sistem makna.